Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Destriana Strianti, Aisyah Babau, Marpujiah Permatasari, dan Dede Helena. Di sini kami akan mempresentasikan kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Prinsip etika akuntan menurut IAI. Profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Oleh sebab itu, tanggung jawab akuntan profesional tidak terbatas hanya pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Akuntan profesional harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik ini dalam bertindak bagi kepentingan publik. Berikut diantaranya. Yang pertama, prinsip integritas. Yang kedua, prinsip objektivitas. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Yang kelima, perilaku profesional. Yang keenam, tanggung jawab profesi. Yang ketujuh, standar teknik. Yang kedelapan, kepentingan publik. Berikutnya, etika dalam auditing. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Etika dalam auditing. Yang pertama, ada kepercayaan publik. Yang kedua, tanggung jawab auditor kepada publik. Yang ketiga, tanggung jawab dasar auditor. Yang keempat, independensi auditor. Yang kelima, ancaman terhadap independensi. Etika dalam kantor akuntan publik. Ada 5 aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP. 5 aturan etika itu adalah: yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga, standar. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Yang kelima, tanggung jawab dan praktek lainnya. Kasus 1 yaitu kasus manipulasi laporan PT Kereta Api Indonesia atau disebut KAI yang dilakukan oleh manajemen PT KAI dan ketidakmampuan kantor akuntan publik dalam mengindikasi terjadinya manipulasi. Latar belakang kasus: PT Kereta Api Indonesia atau disebut PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyediaan laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp 63 miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik.
Hasil audit tersebut kemudian diserahkan di Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut. Yang ke-1, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar Rp 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Yang kedua, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Yang ketiga, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Yang keempat, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutnya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal inilah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004, laporan PT KAI diaudit oleh kantor akuntan publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut.
Hal itu menimbulkan dugaan kalau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu pembahasan kasus. Prinsip etika yang dilanggar oleh akuntan internal di PT KAI. Yang pertama, tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, kepentingan publik, di mana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian, namun karena manipulasi tersebut, PT KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya termasuk bagi PT KAI, karena apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut. Yang ketiga, integritas, di mana akuntan harus bekerja demi profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, objektivitas, di mana akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak objektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT KAI. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional, sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya mengalami kerugian namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan. 6. Perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini, akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan atau mencoreng nama baik profesinya. Ketujuh, standar teknis. Dalam kasus ini, akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, pada saat PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan itu pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Selanjutnya yaitu solusi. Ada 2 solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Solusi pertama untuk manajemen PT KAI. Pertama, melakukan koreksi atas salah saji atas pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai aset, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan, bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan. Yang kedua, meminta maaf kepada stakeholder melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa mendatang. Solusi kedua, untuk KAP Esmanan dan rekan, yang pertama melakukan jasa profesional sesuai SPAP, di mana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya.
dengan menjauhi tindakan yang dapat membuat reputasinya turun. Kedua, melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat. Ketiga, melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas laporan keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi dan berjanji tidak mengulangi kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya, kasus kedua, yaitu 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Latar belakang kasus. Pada tanggal 19 April 2001, ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan BPKP diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1997. Koordinator ICW, Teten Masduki, kepada wartawan mengungkapkan berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang pernah diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah HI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PU dan R, RY, S dan S, SD dan R, dan RBT dan R. Dengan kata lain, 9 KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi di antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu. Ini jelas suatu kejahatan. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Titan juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya. Karena itu, kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan 9 KP itu tidak ringan. Kami mencurigai ke-9 KP itu telah melanggar standar audit, sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya, mereka memberi laporan bank tersebut sehat, ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindak administratif dari Departemen Keuangan, misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu tegasnya. Menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari 9 KP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntansi IAI dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Dalam kasus tersebut, ditemukan KP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah, ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. KP tersebut telah melakukan penyimpangan terhadap tujuan profesi akuntansi, yaitu memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Selain itu, KP tersebut juga melanggar prinsip etika profesi, yaitu yang pertama, tanggung jawab profesi. Sebagai seorang yang profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Tetapi, pada kasus ini,
9KP telah melanggar tanggung jawab profesinya sebagai seorang auditor, yaitu dengan menerbitkan laporan keuangan bank palsu yang tidak sesuai dengan keadaan bank tersebut dan berusaha untuk menutupi kejahatan tersebut dari masyarakat dengan merekayasa akuntansi. 9KP tidak menyadari bahwa sikap itu akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedua, kepentingan publik. Prinsip kepentingan publik adalah setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Dalam kasus ini, para akuntan dianggap telah mengkhianati kepercayaan publik dengan penyajian laporan keuangan yang direkayasa. Kemudian, prinsip integritas. Prinsip integritas yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi mungkin. Dalam kasus ini, 9KP tersebut tidak bersikap jujur dan berterus terang kepada masyarakat umum dengan melakukan koalisi dengan kliennya. Kemudian, kepentingan publik. Prinsip objektivitas yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dalam kasus ini, 9KP dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Mereka telah bertindak berat sebelah, yaitu mengutamakan kepentingan klien, dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepentingan pihak lain. Solusi. Dari analisis yang telah dibuat, solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap setiap laporan yang telah dipublikasikan dan memberikan pelanggaran yang berat kepada seluruh akuntan publik yang telah terdaftar jika melakukan kecurangan. Peranan BPKP juga harus lebih diperketat dalam mengawasi keuangan pembangunan agar fraud dapat diminimalisasikan. Sebaliknya, sebagai profesi akuntan publik di dalam setiap penugasan jasa attestasi, seorang akuntan publik diwajibkan bersikap independen terhadap semua stakeholder perusahaan ataupun yang lainnya, karena merupakan output pernyataan akuntan publik atas asersi yang diperiksanya, dan itu pun merupakan sebuah laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya yang dibutuhkan untuk masyarakat umum atau sebagainya. Jadi, bila ada sedikit kecurangan, sedikit saja, akan sangat-sangat merugikan, dan seorang akuntan publik pun harus memiliki asas moral dan asas kepercayaan agar tidak ada lagi yang namanya kecurangan-kecurangan di dalam sebuah perikatan AKP. Seorang akuntan publik harusnya terlatih dengan tindakan-tindakan korupsi seperti ini. Jika ada perusahaan yang ingin berusaha melakukan penyuapan agar laporan keuangan dari perusahaan tersebut dapat dimanipulasi, akuntan publik tersebut harusnya dapat menolak dan benar-benar berlaku jujur dalam pengauditan laporan keuangan. Jadi, kesimpulannya, seharusnya KAP tersebut harus bertanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Selain itu, KAP juga harus bertanggung jawab terhadap kepentingan publik untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. KAP harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Setiap KAP harus melakukan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknik dan standar profesional yang relevan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.